Baik saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Malam penuh berkat, malam penuh sukacita. Kita berjumpa kembali di malam hari ini. Saja kita, mari semua kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita menyatakan seluruh sukacita kita kepada Tuhan. Berkat-berkat Tuhan sudah kita dapatkan, sudah kita nikmati. Itu yang membuat kita ada hingga hari ini. Teruslah semangat, jangan lupa mengucap syukur. Dan mari kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, supaya kita itu mendapat pengampunan daripada Tuhan. Kita datang kepadanya memohon pengampunan, mengaku dosa dan kelemahan serta kesesatan kita. Sebagaimana firman Tuhan berkata, saudara, latihan badan itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup hari ini maupun kehidupan di zaman yang akan datang. Kan itu saya sangat percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Allah tidak ada jeripaya yang sia-sia. Termasuk ketika malam hari ini kita ambil keputusan untuk ada di malam penuh berkat, malam penuh sukacita. Pastikan hati kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan, biar kita menjadi tanah yang subur. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh dengan kasih setia, kami mohon kepadamu. Tolonglah kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, supaya kami membaca firman-Mu dengan baik dan merenungkannya. Dan oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Pimpin dan sertai kami semua karena rahmat-Mu yang kudus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, shalom, selamat malam buat kita, apa kabar? Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di kesempatan sukacita di malam hari ini, ketika kita berkumpul kembali di malam penuh berkat, malam penuh sukacita, saya mau ajak kita merenungkan bagian ini menurut Injil Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku akan menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom.
Selamat malam, salam sehat, salam sukacita bagi kita semua. Diharapkan saudara-saudara sungguh-sungguh menikmati hari-hari hidup saudara dengan sukacita. Kita percaya Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Dari Pastori 2 Gemit Anugerah Nekoten 1 di Jalan Eltari di Kupang, kami menyampaikan salam sehat, salam sukacita bagi saudara-saudara semua, saudara-saudara seiman. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf oleh karena sejumlah pelayanan, maka baru malam hari ini kita berjumpa lagi di malam penuh berkat, malam penuh sukacita. Semoga ini tidak mengurangi sukacita saudara-saudara sekalian. Yang kedua sangat penting saya sampaikan kepada saudara malam hari ini melalui malam penuh berkat, bahwa ada orang yang telah menggunakan saya punya foto, saya punya nama untuk pakai di nomor WA yang baru, menghubungi beberapa saudara untuk menipu. Saya minta supaya saudara tidak menanggapi karena sesungguhnya saya hanya ada satu nomor WA saja, tidak ada yang lain-lain. Jadi kalau ada orang kontak itu pasti bukan pendeta Yandi itu orang lain itu. Apalagi kalau minta macam-macam itu bukan saya ya. Semoga saudara-saudara tetap setia dan seterusnya. Baik, saudara-saudara, di malam hari ini saya ajak kita bersama-sama belajar bagian ini. Satu doa Yesus yang penting yaitu bahwa supaya kita semua menjadi satu. Tuhan Yesus mau supaya kita semua jadi satu. Tapi banyak kali kita bukan jadi satu, kita jadi dua, kita jadi tiga. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada kalau berkumpul dalam nama mereka. Tapi kadang-kadang di mana ada 2-3 orang pendeta bersama, kadang-kadang bukan nama Tuhan. Itu bisa saja mereka bangun kekuatan sendiri-sendiri begitu. Hati-hatilah supaya kita jangan geser apa yang Tuhan mau dengan apa yang kita mau. Nah, saudara-saudara, kata kuncinya adalah kita jadi satu. Mereka semua menjadi satu. Karena itu menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Maka di kesempatan saat ini beberapa pokok ini saya ajak kita untuk kita renungkan bersama. Saya kira ini bagian yang penting. Pertama, saudara, berkaitan dengan panggilan untuk menjadi satu. Panggilan untuk menjadi satu. Kenapa kita butuh menjadi satu, saudara? Jawabannya adalah karena kita manusia ini terbatas. Hamba-hamba Tuhan itu terbatas. Jemaat Tuhan itu terbatas. Kita orang-orang Kristen ini terbatas. Kita bersatu dengan Tuhan. Tapi kita juga mesti bersatu di antara kita sebagai anggota-anggota satu tubuh. Kita adalah orang-orang percaya. Tidak boleh ada orang yang merasa dia tidak terbatas. Tidak boleh ada orang yang merasa dia lebih dari orang lain. Tidak boleh. Karena kita pada dasarnya kita semua ini satu. Kita manusia terbatas. Dan karena itu jangan paksa diri kita rasa kita lebih hebat dan kita tidak terbatas. Manusia terbatas. Kedua, saudara-saudara, kenapa kita dipanggil untuk menjadi satu? Karena hakikat utama kita adalah kita membutuhkan orang lain. Manusia diciptakan ini, saudara, tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan di atas orang lain. Kita butuh orang. Dalam perasaan kita yang terdalam, cinta itu kita butuh orang. Dalam pekerjaan sehari-hari juga kita butuh orang. Dalam kehidupan kita tidak bisa sendiri. Kita butuh semua orang. Saudara tahu, saya sering kali mengucapkan, iblis tahu bahwa kalau kita bersatu, iblis kalah. Maka kadang-kadang dia harus buat banyak program untuk buat kita tidak bersatu. Kadang-kadang di tengah-tengah himpunan para pendeta sekalipun bisa saja kita tidak bersatu. Om Geri Faa, di mana 2-3 orang berkumpul di situ, ya bisa saja. Bisa saja gelas di jalan itu. Hormat Om Geri, selamat malam. Saya kira itu menjadi sesuatu yang penting. Sudah dua, kenapa kita dapat panggilan menjadi satu? Karena pada dasarnya manusia terbatas. Yang kedua, pada hakikatnya manusia hidup itu tidak bisa dibesarkan dari orang lain. Dia butuh orang lain. Sampai kalau ada manusia tidak butuh orang itu manusia sudah mati mangkali itu. Dia sudah tidak ada lagi di dunia. Ketiga, rupa-rupanya kita dipanggil menjadi satu karena Tuhan mau supaya yang kita tampakkan itu adalah keindahan. Kalau kita semua bisa menjadi satu, itu sebuah keindahan. Kadang-kadang kalau kita banyak-banyak tapi kita tidak bisa menjadi satu, itu bukan keindahan, kekacauan, kehancuran, kerusakan yang terjadi. Padahal di dalam Tuhan mestinya semuanya indah, semuanya baik, semua itu diberkati dan seterusnya.
Herniati, selamat malam. Om Pendeta Dodi Oktavianus, shalom, salam sehat, Tuhan memberkati. Nah saudara, ini panggilan untuk kita menjadi satu. Selanjutnya saudara, kenapa kita dipanggil menjadi satu? Sebenarnya kita dipanggil untuk ada dalam satu yang dia pun nama pengelolaan. Pengelolaan dibutuhkan karena kalau banyak orang menjadi satu harus ada sesuatu yang mengelola, ada sesuatu yang dikelola, atau ada sistem yang menolong kita untuk mengelola sejumlah hal, karena Tuhan taruh kepada kita berbagai talenta, karunia, dan lain-lain yang mestinya itu semua dikelola. Dan kalau kita mengelola secara bersama-sama di dalam satu itu akan mendatangkan hal-hal yang baik tadi itu, yang memuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita lihat saudara-saudara yang kedua, bagian yang kedua dalam pokok ini. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang ciri utama dari panggilan. Panggilan menjadi satu, tetapi panggilan itu punya ciri utama. Supaya kita bisa ukur yang sampai ciri utama itu tidak ada dalam panggilan kita. Kalau ciri utama itu tidak ada dalam panggilan kita, itu yang seringkali bukan yang Tuhan mau yang kita jalankan, tapi lebih banyak yang kita mau, yang kita upayakan untuk jalankan. Pertama, saudara-saudara, ciri utama dari panggilan adalah panggilan ke dalam kesatuan. Panggilan ke dalam kesatuan. Bukan panggilan dari satu kesatuan pada kehidupan sendiri-sendiri. Bukan. Panggilan ke dalam kesatuan. Kita mesti menjadi satu. Karena kita sudah dipanggil untuk menjadi satu. Tuhan juga berdoa supaya kita menjadi satu. Bukan kita menjadi masing-masing sendiri, kan kita tetap akan membutuhkan orang lain. Kita butuh pelayan-pelayan lain. Kita butuh orang-orang lain, jemaat atau apapun. Atau siapapun. Panggilan ke dalam kesatuan. Ini menjadi salah satu ciri utama dari panggilan saudara. Atau yang kedua saudara-saudara, sebelum kita masuk yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa panggilan kepada kesatuan itu sangat penting, karena kesatuan itu menjadi sesuatu yang akan membuat kita semakin kuat, semakin semangat. Kesatuan dengan Bapa, karena kita hanya ada satu keluarga. Kalau kita bicara tentang gereja, kepala gereja hanya satu. Kita semua ini anggota-anggota dari satu tubuh. Kita dipanggil dalam kesatuan itu. Kita bersatu dengan Bapa itu. Sebagaimana Kristus bersatu dengan Bapa, kita mesti bersatu dalam Bapa itu. Kalau tidak, saudara-saudara, apa yang Tuhan mau tuh bukan itu yang kita jalankan. Kesatuan dengan Bapa itu jelas karena Dia satu. Kesatuan dengan Tuhan Yesus karena ada satu pengharapan, ada satu iman. Jadi ada satu Bapa, ada satu pengharapan, ada satu iman. Kesatuan dengan Roh Kudus karena kita ini ada dalam satu tubuh. Ini luar biasa saudara. Kita dipanggil, ciri utama kita orang-orang percaya dipanggil dalam kesatuan. Kesatuan dengan Bapa, kesatuan dengan Anak Yesus Kristus, dan kesatuan dengan Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara, karena kita satu tubuh ini dibutuhkan sekali kita penuh kesabaran. Di dalam sebuah persekutuan bersama lantas kita kurang sabar tuh, sangat susah. Kita bisa menghancurkan itu persekutuan itu panggilan itu. Kita butuh untuk rendah hati, jangan tinggi hati. Tidak boleh tinggi hati dalam sebuah kesatuan. Karena itu bukan ciri dari sebuah panggilan. Panggilan ke dalam kesatuan itu selalu bercirikan sabar, rendah hati, kita ada dalam satu kesatuan, lemah lembut, saling menahan diri saudara-saudara. Itu menjadi bagian di dalam panggilan kita. Yang kedua saudara-saudara, kalau tadi di bagian pertama kita lihat kita dipanggil ke dalam kesatuan, bagian yang kedua kita ada dalam panggilan dalam kekudusan. Kita bersatu dengan Tuhan, mesti kudus. Jangan sampai kita sudah bisa bersatu dengan orang lain tapi kita tidak menjaga kekudusan. Panggilan ke dalam kekudusan. Kenapa panggilan ke dalam kekudusan penting saudara? Karena orang kudus itu dia ada dalam kesatuan dengan jalan Tuhan. Kalau kita tidak menjaga kekudusan hidup, kalau kita tidak menjaga kekudusan dari pelayanan, maka kita tidak ada dalam kesatuan di jalan Tuhan. Itu kita pun jalan sendiri itu. Itu bukan Tuhan punya jalan. Itu kita punya mau. Bukan Tuhan punya mau. Maka kita harus sadar betul bahwa kita dipanggil ke dalam kekudusan.
Kesatuan dengan Tuhan. Kesatuan menjadi apa yang apa ya? Yang tidak dapat dipisahkan. Kesatuan itu adalah sesuatu di mana kita dapat memisahkan diri hanya untuk kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Kenapa, saudara? Karena kesatuan itu mengikuti kehendak Allah bagi semua orang. Di dalam panggilan untuk kita ada di dalam kekudusan, salah satu hal yang dimungkinkan di situ, saudara-saudara, adalah bahwa dalam kesatuan kita mengikuti kehendak Allah bagi semua orang. Bukan sekedar bagi kepentingan saya. Bukan semata-mata bagi apa yang kita mau. Tetapi bagi apa yang menjadi kehendak Allah bagi semua orang. Kehendak Allah bagi banyak orang. Karena itu diharapkan orang tidak boleh egois di situ. Orang tidak boleh tinggi hati di situ. Karena tidak ada kehendak Allah bagi diri sendiri, apalagi itu berkonsekuensi dengan menghancurkan persekutuan. Kita dipanggil dalam kekudusan karena kita sesungguhnya mesti menyadari kesatuan dalam cinta Tuhan dan sesama di dalam kasih. Itu panggilan kita. Panggilan di dalam cinta Tuhan dan dalam kasih kepada sesama. Mestinya itu menjadi catatan penting. Kenapa, saudara? Karena satu hal saya mau tambahkan di sini, bahwa kita sementara membutuhkan kesatuan dengan rahmat yang kita peroleh dari Kristus. Di dalam Tuhan itu ada rahmat, di dalam Kristus ada rahmat, ada berkatnya di situ, ada kuasa, dan semuanya itu, saudara-saudara, dimaksudkan oleh Tuhan supaya apa yang kita peroleh itu yang membuat kita membawa pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, selanjutnya mari kita lihat sistem. Kan kita semua dipanggil dalam satu nih. Kalau ada semua orang menjadi satu, kan harus ada sistem. Sistem di dalam satu itu seperti apa, saudara? Supaya kita sadar betul bahwa jangan sampai kita memang sudah sempat bersama-sama, namanya satu gereja, gereja Protestan. Dalam gereja Protestan kita ada di bawah sinode-sinode sendiri. Kita pikir kita sesuatu, atau di dalam basis di jemaat kita sudah punya jemaat, satu persekutuan jemaat bersama. Ternyata ada sistem yang bermasalah mungkin yang membuat kita kok sulit bersatu. Seperti apa yang dimaksudkan dalam doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Sistem dalam satu yang pertama, ini menjadi dasar, yaitu bekerja dengan Tuhan. Bekerja bersama Tuhan, bekerja dengan Tuhan, itu sistemnya di situ. Tidak bisa saya bekerja bagi Tuhan, dalam Tuhan, dengan Tuhan. Ada yang bekerja bukan di dalam Tuhan atau tidak dengan Tuhan. Tidak bisa. Karena kita dipanggil dan kita didoakan oleh Tuhan untuk menjadi satu. Maka bekerja kita bekerja dengan Tuhan. Jangan yang kepala bekerja dengan Tuhan, yang tangan bekerja dengan setan, yang tidak bisa begitu. Kita menghancurkan itu persekutuan. Sistemnya jelas. Kalau kita ambil waktu untuk memahami sistem dalam satu, maka pertama bekerja dengan Tuhan. Bekerja dengan Tuhan itu penting. Yang kedua, bekerja sebagai sebuah ungkapan dari dalam hati, dalam iman kita. Itu sistemnya begitu. Ketulusan hati kita tuh penting. Dia harus bergerak dari hati ini. Saudara lihat kalau orang melayani tapi tidak dengan hati yang tulus. Saudara lihat kalau orang pergi mengajar di sekolah tapi tidak dengan hati yang tulus. Saudara lihat kalau anak-anak pergi sekolah dengan terpaksa dan tidak tulus. Saudara lihat kalau semua orang ternyata tidak menggunakan kedalaman dalam dirinya. Di dalam kesatuan. Oh, sistem ini hancur ini. Bekerja dari hati ini. Yang ketiga, kalau kita bersama-sama, maka sistem kita adalah bekerja dengan setia. Semua orang yang menjadi satu itu mesti setia. Semua orang yang menjadi satu itu tidak bisa setengah-setengah. Kita mesti tetap setia. Setia itu berarti ada tantangan di mana, ada godaan di mana untuk kita berpindah ke lain hati. Berpindah ke tempat yang lain, berpindah ke orang lain. Sehingga sistem di dalam satu adalah setia. Tanpa kesetiaan, kesatuan kita akan bermasalah. Nah, saudara-saudara, di bagian-bagian terakhir dari pemberitaan ini, saya ajak kita untuk lebih lagi memahami bagian di mana ketika Tuhan berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu.
Tadi dia bilang, bukan saja bagi murid-muridnya, tetapi bagi semua orang yang mendengar murid-muridnya. Termasuk kita-kita ini juga, saudara-saudara. Nah, bagaimana? Saudara sudah siap untuk menjadi satu? Saudara sudah siap satu atau belum? Ini pertanyaan tidak usah saudara-saudara buru-buru jawab. Karena perenungan-perenungan ini penting bagi kita semua. Saya pakai catatan ringan di sini. Siap satu. Panggilan menjadi satu. Segala macam bla 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 menyangkut satu. Tentu sekarang siap satu. Kan saya mau ambil komitmen satu. Ya. Kalau Anda siap, kalau saudara siap, kalau saya siap untuk kita satu. Bersatu di dalam Tuhan sebagaimana yang Tuhan Yesus maksudkan dan Tuhan Yesus doakan. Maka setiap orang yang siap satu adalah setiap orang yang siap membangun keharmonisan dalam persekutuan. Saudara tidak boleh menjadi penyebab dari kehancuran sebuah persekutuan karena ketidakharmonisan. Saya dan saudara tidak boleh menjadi penyebab dari kehancuran sebuah persekutuan kan kita tidak mampu membangun keharmonisan. Di dalam persekutuan itu keharmonisan bisa penting. Bahkan sangat penting. Ibarat kita menyanyi di paduan suara. Harmonisasi itu menjadi penting. Dalam harmonisasi itu semua orang harus menyatakan dirinya tetapi menjaga betul-betul supaya harmonis. Itu pertama. Kedua, bukan saja kita siap membangun keharmonisan, tetapi setiap orang yang siap satu adalah mereka yang siap menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan. Pertanyaannya adalah, sudah dua, apakah saudara siap untuk membangun keharmonisan dalam persekutuan? Atau apakah memang saudara sudah siap menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan? Jangan sampai ketika kita ada sebuah pelayanan, justru kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, ini jadi masalah. Doa Tuhan Yesus ini tidak mau supaya kita ini jadi batu sandungan. Dia mau supaya kita menjadi berkat. Orang yang siap satu itu, saudara, siap untuk mengatakan dan menyatakan kasih. Mengatakan dan menyatakan. Mengatakan berarti dia mengucapkan kasih. Menyatakan berarti dia berbuat kasih. Kalau mau siap satu. Kadang-kadang kita sulit untuk mengatakan kasih. Apalagi menyatakan dengan cara-cara kita untuk sebuah kasih. Kalau persekutuan butuh kasih, nah. Membangun keharmonisan kalau tidak dengan kasih tidak bisa. Bisa saja kita bukan jadi berkat, saudara. Tapi justru kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mereka yang siap satu haruslah mereka yang siap hidup berpadanan dengan panggilan. Ada panggilan nih, Tuhan panggil kita untuk satu maksud Tuhan. Saya yang dipanggil mestinya siap untuk berpadanan hidup saya sesuai dengan panggilan yang Tuhan nyatakan bagi saya. Jangan kita tidak menaruh kesepadanan antara perjalanan hidup kita dengan panggilan yang Tuhan buat bagi kita. Jangan. Itu berarti kita menghancurkan persekutuan dan doa Yesus ini menjadi sebuah catatan yang penting supaya jangan menghancurkan persekutuan. Terlalu mahal itu persekutuan. Terlalu besar itu persekutuan punya mana. Kenapa dihancurkan? Banyak orang mungkin tidak menyadari betapa punya kekuatan persekutuan itu. Mereka yang siap satu, saudara-saudara, siap menjadi satu adalah mereka yang siap memiliki karakter yang baik. Mereka yang dipanggil di dalam kesatuan itu harus berkarakter yang baik. Tidak bisa berkarakter yang buruk. Karakter sebagai anak-anak Tuhan. Karakter sebagai orang-orang Kristen. Karakter sebagai orang-orang percaya. Kita semua yang tinggal di dalam kesatuan itu harus berkarakter yang baik. Kalau ada 10 orang dalam kesatuan, 10 ini punya karakter yang baik. Kalau kita tidak mau menyatakan diri sebagai satu orang yang ada dalam panggilan untuk berkarakter yang baik di dalam kesatuan, maka kita akan menjadi penyebab dari kehancuran itu persekutuan. Itu bukan Tuhan yang pakai lah, itu bisa saja iblis yang pakai itu. Mereka yang siap satu adalah mereka yang siap untuk tunjukkan dengan kata-kata, dengan sikap dan perilaku. Tunjukkan teladan mereka. Doa Yesus ini menginginkan ini, saudara, bagi saya, bagi saudara semua. Tunjukkan
sesuatu yang harus kita tunjukkan. Mereka yang siap satu adalah mereka yang siap bertolong-tolongan. Kenapa? Karena kita butuh orang lain. Pada hakikatnya kita tidak bisa sendiri. Lalu kalau kita dalam kesatuan ada teman susah, mestinya kita susah. Bersama-sama. Kita siap untuk bertolong-tolongan. Kita siap untuk hidup sebagai seorang penolong bagi sahabat yang lain. Begitupun sebaliknya yang kita terima. Mereka yang siap satu adalah mereka yang siap bersatu hati dan bukan sekedar berseragam. Bersatu hati dan berseragam itu dua hal yang beda. Berseragam itu kalau saya pakai hitam, saudara pakai hitam, itu nama seragam. Tetapi bersatu hati itu artinya ada yang pakai baju hitam, ada yang baju merah, baju kuning, baju coklat, kotak-kotak, bola-bola, bulat-bulat, bunga-bunga. Tetapi kita bisa satu hati. Kita kadang-kadang dari segi baju kita bisa seragam. Tapi belum tentu hati kita satu. Hati kita tercerai-berai. Hati kita pecah, hati kita tidak ada di sini, hati kita ada di sana, di tempat yang lain. Padahal pakaian kita seragam. Itu kan seringkali dinyatakan oleh orang Kristen. Orang-orang Kristen itu bisa pas minggu sengsara itu mereka pakai ungu, Paskah pakai putih, Jumat Agung pakai stola hitam. Woi, bagus, sudah seragam. Tapi apakah hati bersatu? Nah, ini jadi catatan penting ya buat kita. Mereka yang siap satu adalah yang berikut ini, saudara. Mereka yang siap untuk dipanggil dalam kesatuan, siap satu. Mereka adalah orang-orang yang siap terlibat dalam melayani berdasarkan karunia-karunia. Mereka harus bersedia terlibat dalam melayani. Berdasarkan apa? Berdasarkan karunia-karunia. Kalau tidak, itu bermasalah bagi kita. Nah, saudara, mari sekarang saya ajak kita untuk melihat betapa luar biasanya panggilan ini. Dan masing-masing kita sebenarnya bisa ukur. Masing-masing kita bisa ukur dan bisa melihat apa sih sesungguhnya yang terjadi. Apakah memang ini harus ada saja di dalam sebuah persekutuan atau mesti lebih dari itu. Yang lebih dari itu yang paling pertama, saudara, dia mesti terjadi dalam keluarga. Keluarga menjadi persekutuan pertama. Pertanyaannya adalah suami, istri, anak-anak dong pernah berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama dan menyatakan diri sebagai sebuah kesatuan. Kesatuan orang-orang beriman. Bukan kesatuan orang-orang yang punya fama, kesatuan orang-orang yang punya fama ini, itu, lain sebagainya. Keluarga harus menunjukkan kesatuan yang pertama. Di dalam keluarga kita bisa ukur kita ini jadi berkat atau jadi batu sandungan. Di dalam sebuah keluarga, dalam sebuah urusan kebersamaan, apakah kita siap menyatakan kasih atau tidak? Kita siap untuk berpadanan hidup kita dengan panggilan-panggilan kita atau tidak. Dan ini sebuah tantangan. Kenapa keluarga menjadi sebuah catatan penting malam hari ini, saudara? Karena kita ada di tengah-tengah keluarga. Kita pulang di tengah-tengah keluarga. Kita hidup bersama-sama dengan keluarga. Memang ada yang hidup di rantau juga, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari keluarga. Seberapa besar kita bertanggung jawab kepada hal-hal ini, kepada Allah, di mana kita setelah siap menyatakan diri kita menjadi satu. Menjadi satu dengan orang lain. Ingat saudara, iblis tahu kalau kita bersatu, iblis kalah. Dia harus cari cara bagaimana begitu rupa supaya kita pecah. Bukan kita satu. Kita mesti ingat saudara-saudara bahwa kalau kita bersatu tuh kita dapat menggunakan seluruh karunia, talenta, berkat yang Tuhan kasih kita tuh untuk semakin menjangkau dunia dalam pelayanan dan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Tapi yang menarik dari semua ini adalah permulaan itu harus sudah ada terukur di dalam keluarga kita masing-masing. Keluarga para pendeta, keluarga para hamba-hamba Tuhan lainnya, keluarga orang-orang percaya. Karena disitulah kita ada tiap hari dan disitu penuh dengan kejujuran. Di situ tuh sifat-sifat asli kita tuh muncul dan ada di situ. Bahkan penampilan kita yang asli pun muncul dan ada di situ. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu mari kita lebih lagi untuk tidak sekedar berseragam, tetapi kita bersatu hati. Di dalam keluarga antara suami istri anak-anak, terlebih lagi di dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya.
Tuhan memberkati kita. Salam sehat, salam damai sejahtera. Sampai jumpa di besok malam. Oh, saya izin, mungkin besok malam tidak bisa melayani karena saya ada pelayanan di Soe. Semoga kalau datang tepat waktu ya bisa, tapi kalau tidak bisa berarti hari Rabu lagi baru kita bisa ketemu. Puji nama Tuhan, diberkati saudara-saudara sekalian, usaha dan kerjamu diberkati, orang-orang terkasih dalam hidupmu diberkati, bahkan orang-orang yang membenci kamu sekalipun biarlah diberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan terlalu baik. Kami semua telah diberikan kesempatan belajar sesuatu dari firman Tuhan supaya kami semua menjadi satu di dalam Tuhan. Berkati kami dalam istirahat dan pergumulan kami, berkati kami dan pekerjaan yang kami lakukan, berkatilah hal-hal yang sudah kami kerjakan sepanjang hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat di Facebook semua yang Tuhan berkati, terima kasih banyak. Kita sudah bersama-sama di malam penuh berkat, malam penuh sukacita ini. Saya baru kemarin dari Jakarta sampai pagi acara-acara sampai malam baru pulang ini. Puji bersyukur ada kesempatan sedikit kita bisa bersama-sama mendengarkan firman. Semoga ini memberkati saudara semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita. Shalom.